jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita yang kami rasakan bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah merasakan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita, karena hanya Dia yang layak menerima segalanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sehat, kami bersukacita, itu semua karena anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, kerinduan kami adalah terus senantiasa bersekutu bersama Engkau. Karena hanya di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada pemulihan. Mari Tuhan, kami undang Engkau bekerja di atas setiap kami, dimanapun kami berada. Apapun yang kami rasakan, apapun yang sedang kami gumulkan, dengan iman kami katakan, Tuhanlah segala jawaban atas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari jemaat, sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita pujikan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari menari, mari melompat, mari bersuka cita bersama-sama. Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan kami. Amin. Allah yang perkasa,
Di dalam nama-Mu ada kemenangan Tuhan. Dan kami mau nyatakan Engkau di atas segalanya dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus bermazmur. Dan kami akan terus menyanyikan segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama
Bapa kami di surga, kami bersyukur, biarlah Tuhan sebentar ketika kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami penerangan di hati kami supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh hidup sesuai firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema ibadah yang sejati. Mari kita baca Alkitab kita dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, Roma pasal 12 dimulai dengan kata demi kemurahan Allah. Kalau kita baca, saudaraku, Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara soal anugerah keselamatan Allah. Bagaimana orang berdosa harusnya mati binasa, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah mati bagi manusia, supaya manusia diselamatkan. Dan itulah kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara dan saya beribadah oleh karena Allah telah berkemurahan mengasihi kita, saudaraku. Jadi ibadah itu adalah suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kata ibadah yang sejati artinya kita beribadah bukan hanya hari Minggu saja, tapi dalam keseharian kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengasihi keluarga kita, bagaimana kita mengambil keputusan sehari-hari, itu kita harus beribadah kepada Allah. Nah, kata ibadah sejati dalam bahasa aslinya logikos latreia, artinya pelayanan yang masuk akal. Logikos latreia artinya masuk akal karena Allah sudah berkemurahan, Allah sudah mengasihi kita, maka kita beribadah kepada Allah, itu masuk akal. Ibadah sejati melibatkan segenap pikiran hati kita, sebagai respon kita, tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Allah, kita bersyukur pada Allah sebagai ibadah kita karena Allah telah berkemurahan kepada kita, saudaraku. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah? Ada 3 yang bisa kita lakukan dalam Roma 12 ayat 1-2 ini. Yang pertama adalah persembahkan tubuhmu kepada Allah. Di perjanjian lama, saudaraku, korban persembahan disembelih di atas mezbah. Nah, di perjanjian baru, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Hidup artinya kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita, dalam waktu kita, dalam tenaga kita persembahkan buat Tuhan. Kudus artinya dipisahkan dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Dan khususnya dikatakan persembahkan tubuhmu. Nah, tubuh itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudaraku. Menarik sekali dalam bahasa Indonesia itu ada kaki, tangan, artinya terlibat di dalam hal-hal yang tidak baik, dalam kejahatan. Nah, kaki tangan kita jangan diserahkan kepada yang tidak benar, kita harus serahkan kepada kebenaran, serahkan kepada Allah. Tangan kita, ada peribahasa panjang tangan, artinya suka mencuri. Nah, kita kalau sudah bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus, tangan kita harusnya bekerja dengan rajin, memberi pada orang lain, bukan mengambil orang lain punya, tapi kita bekerja dengan rajin, hidup terhormat, memberi pada orang lain. Anggota tubuh kita yang lain, misalnya mulut, ada kata mulut manis, lalu ada mulut buaya, membual untuk mengelabui orang lain. Kita nggak boleh menggunakan mulut ini untuk yang tidak baik. Serahkan mulut kita untuk dipakai untuk hal-hal yang bagus, soal hal yang membangun. Pipi, ada istilah di bahasa Indonesia itu bermuka 2, artinya lain di depan, lain di belakang. Nah, kita nggak boleh seperti itu, kita harus serahkan tubuh kita sebagai orang yang hidup berintegritas. Kuping,
Ada istilah kuping tipis, artinya suka cepat tersinggung. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita serahkan tubuh kita kepada Allah supaya kita boleh menjadi orang yang sabar, yang rendah hati, lemah lembut. Mata kita harus pakai yang baik. Ada istilah di orang Indonesia, mata keranjang. Artinya kalau melihat lawan jenis langsung matanya keranjang, birahi. Ada lagi mata duitan. Saudara saya kalau sudah ikut Tuhan Yesus, nggak boleh mata duitan lagi. Kita harus cinta Tuhan, bukan cinta uang. Lagi ada istilah kepala batu, keras kepala, susah berubah. Nah, kita belajar saudaraku, semua anggota tubuh kita dari ujung kepala, ujung kaki, kita persembahkan kepada Tuhan jadi persembahan yang kudus. Dipisahkan dari dosa, dikhususkan bagi Allah. Sehingga kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang menyenangkan hati Allah. Yang lahir dari kasih kita kepada Allah, motivasi kita murni karena ingin bersyukur pada Allah. Mempersembahkan hidup kita karena Allah sudah berkemurahan kepada kita semua, saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita beribadah, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini, saudaraku, terus-menerus membentuk kita melalui budaya, melalui media sosial, melalui tren, melalui tekanan sosial. Kalau orang Kristen tidak hati-hati, bisa dipengaruhi oleh dunia. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia. Artinya apa? Kita harus menolak, jangan sampai kita seperti dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging kalau dilakukan jadi perbuatan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa beribadah? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, kata berubahlah, bahasa aslinya dikatakan metamorpho. Artinya ada perubahan bentuk. Dimulai dari cara berpikir kita harus berubah. Ketika pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan berubah, saudaraku. Sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudara saya perlu tiap hari membaca dan merenungkan firman Allah dan menghidupi firman Allah. Dan nanti Roh Kudus akan menolong kita untuk mengubah cara pola pikir kita yang lama supaya kita berpikir seperti Kristus berpikir. Dan akhirnya kita bertindak seperti Kristus bertindak dan karakter kita diubahkan dari hari ke hari untuk menjadi karakter yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita, saudaraku, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Allah, pikiran kita berpikir, ada pembaharuan budi, maka saudara saya bisa mengenal kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik itu adalah untuk kebaikan buat diri kita dan buat sesama. Kehendak Allah yang berkenan berarti itu menyukakan hati Allah. Kehendak Allah yang sempurna artinya lengkap utuh, saudara saya bisa hidup sesuai rencana Allah. Puji Tuhan. Jadi kita belajar saudaraku dari Roma 12 atau 1-2 ini beribadah. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Allah. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuaran budimu. Nah, bagaimana kita mempraktikkan ayat ini saudaraku? Ada langkah praktis yang saudara saya bisa lakukan. Mulai dari ketika kita bangun pagi, menghadap Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, kuserahkan tubuhku, hidupku kepadamu. Kemudian kita baca firman Tuhan, merenungkan dan mentaati firman Tuhan. Dan kemudian kita belajar, saudaraku, kenali pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh dunia ini. Apakah ada konten, ada percakapan, ada
hal-hal yang tidak baik bisa mempengaruhi hidup kita ganti, saudaraku. Dan kemudian kita harus belajar untuk ada di sekeliling orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa saling menasihati, saling memperingatkan, komunitas di mana kita bisa bertumbuh sama-sama, saudaraku. Mari kita berubah, saudaraku, karena hidup ini adalah persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Tuhan rindu ketersediaan kita serahkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita kepada Allah. Jadi persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh karena Dia telah berkemurahan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu kembali dan bersyukur oleh karena kemurahan Allah. Setiap kami yang percaya pada Kristus Yesus diselamatkan. Oleh karena Engkau telah menyelamatkan kami, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami juga mau membalas kebaikan-Mu. Adalah suatu yang masuk akal ketika kami kembali Tuhan hidup beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh ini Tuhan. Tidak lagi kami menyerahkan tubuh ini, anggota tubuh ini untuk dipakai hal-hal yang tidak baik. Tapi kami pakai anggota tubuh kami dari ujung kepala ujung kaki Tuhan untuk kebenaran. Kiranya Kau menguduskan kami supaya kami tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk menyalibkan, mematikan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Agar kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami boleh berubah sesuai dengan pembaharuan budi. Supaya kami berpikir seperti Kristus berpikir, merasa seperti Kristus merasa, bertindak seperti Kristus bertindak. Kau ubahkan kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang baik, yang berkenan kepada-Mu dan kami boleh hidup sesuai dengan gambaran Allah. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, GBI Jalan Merak bersama cabang semua Tuhan, berkati kami semua, kiranya kami boleh diberi anugerah, kami boleh hidup menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Petra Indonesia dari pusat, di daerah, di Jawa Barat Tuhan, kiranya Tuhan menolong gereja-Mu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi ini seperti dalam sorga. Saudara-saudara, mari angkat tanganmu terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semuanya rindu kedatangan Tuhan, sama-sama berkata, amin.